Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di kesempatan ini kita akan kembali membahas bencana dalam perspektif sosiologis. Kalau kita sudah bisa memahami bahwa bencana itu bisa dikaji dengan cara ilmiah, pertanyaan selanjutnya, memang apa manfaatnya dengan mengkaji bencana? Nah, mengenai manfaat bencana, kita bisa merujuk kepada tulisan dari Richard Rortens, sebuah bab dari sebuah buku yang diedit, judulnya From Research to Praxis, The Relevance of Disaster Research for Emergency Management, dari buku yang diedit oleh Hafidhan Rodriguez dan kawan-kawan berjudul Handbook of Disaster Research. Saya ingin mulai dengan pertanyaan kepada Anda, apakah Anda mungkin masih ingat atau mengenal apa yang disebut dengan Ring of Fire, yang di Indonesia kan menjadi cincin api. Ada sebutan istilah lainnya disebut dengan Circum-Pacific Belt. Jadi semacam, selain disebut cincin juga itu disebut semacam sabuk, tapi sabuk yang berada di Circum-Pacific, atau juga disebut dengan Circum-Pacific Volcano Belt, sabuk gunung api di sekitar Pasifik. Nah, cincin api ini sebenarnya adalah daerah atau pulau-pulau yang sangat panjang, sepanjang 40 km. Di situ melewati beberapa pulau, bahkan benua, dari mulai Tonga Islands, New Hebrides, negara kita Indonesia, Filipina, Jepang, bahkan sampai ke Amerika Utara. Nah, yang menarik, 75% gempa bumi yang ada di bumi ini berasal dari daerah Ring of Fire ini. Maka kalau kita sering mengalami gempa bumi, karena memang kita ada di daerah Ring of Fire ini. Nah, maksud saya apa yang ingin mengatakan kepada Anda? Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa ketika Anda sudah memahami bahwa bencana bisa dikaji, lalu kira-kira apa manfaatnya bagi kita? Kita yang tinggal di pulau, di sebuah rangkaian pulau yang berada gunung apinya. Gunung apinya itu bukan cuma di atas, tapi juga di bawah bumi, di bawah air, di bawah laut. Nah, ini. Nah, saya kira disinilah dari contoh ini, kalau kita sudah menyadari bahwa kita berada di daerah yang banyak gunung api dan di situ adalah menjadi trigger bencana, disinilah menurut saya kesadaran bahwa kita tinggal di daerah seperti ini, ditambah dengan pengetahuan kita dan ilmu kita dari soal bencana, inilah akan membawa kita setidaknya untuk bisa mengurangi casualties atau bahaya atau kerugian, baik itu manusia, jiwa, dan harta, ketika kita mengenal kajian bencana secara ilmiah. Kalau kita berbicara manfaat kajian bencana, kita kaitkan dengan konsep ilmu secara umum. Kajian bencana adalah disiplin ilmu seperti disiplin ilmu lainnya adalah ilmu yang scientific. Maka karakter ilmu atau sains itu adalah satu, ada konseptual, ada praktikal. Nah, seperti itu. Kalau kita bicara tentang sains, maka aplikasi dari sains disebut dengan teknologi, kan? Nah, itu juga dalam ilmu tentang kajian bencana, maka ada sisi praktis, ada sisi konseptualnya, teoretikalnya yang berasal dari kajian-kajian teoritis. Lalu ada sisi praktikalnya, bagaimana teori-teori yang dapatkan ini diterapkan untuk kebermanfaatkan kemanusiaan. Nah, ilmu itu kan ada dua, ada konseptual, praktikal. Itu bersifat teoritis. Ada understanding, fungsinya memberikan pemahaman kepada kita, yaitu dengan konsep, dengan teori kita paham. Nah, sisi lainnya praktikal, yaitu bagaimana ilmu yang kita pahami secara konsep dan teori itu kita aplikasikan. Makanya adalah fungsi yang kedua dari ilmu, yaitu applying. Nah, apakah kedua-keduanya penting? Jelas. Di sinilah letaknya pentingnya kita jangan pernah membenturkan atau mendikotomikan antara teori dan praktek, antara konseptual dan praktis. Maka saya kira tidak lapas bagi orang yang sering mengatakan, ente mah teori terus, ya kan? Nggak ada kerjanya. Saya kira itu juga nggak betul. Itu adalah ungkapan yang mengabaikan pentingnya teori. Teori penting, tanpa teori kita tidak akan paham. Tetapi juga pada yang sama teori itu mesti bermanfaat kepada kebutuhan manusia, maka teori mesti diaplikasikan kepada dunia nyata, dunia yang praktis. Tetapi tidak boleh yang praktek menganggap
lebih tinggi daripada yang konseptual teori atau sebaliknya. Sama-sama keduanya penting. Orang para teoritikus sangat berperan penting. Pada saat sama juga adalah para praktisi yang penting. Kedua-keduanya harus bekerja sama. Nah, inilah menjadi konsep dasar kajian bencana. Maka teori-teori dan konsep-konsep yang didapatkan dari kajian bencana secara ilmiah, baik itu dalam perspektif sosiologis, antropologis, geografik, dan sebagainya, mesti dilanjutkan untuk demi kemanfaatan kemanusiaan kepada hal yang bersifat praktikal, yaitu dalam hal apa? Dalam hal manajemen bencana. Nah, inilah yang disebut dengan tadi oleh Rottens mengenai dari riset ke praktek, from research to practice. Nah, bahwa kajian-kajian bencana yang bersifat teoritis, yang bersifat konseptual, yang dilakukan oleh para ahli, termasuk sosiologis, mesti dilanjutkan kepada sisi praktis, aplikasinya. Jangan cuma berhenti kepada sisi teoritisnya. Tapi ini hati-hati, jangan sampai kita merendahkan teori dengan mengatakan teori mulu nggak ada gunanya. Nah, itu juga keliru. Tapi pada saat itu juga kita jangan juga mengatakan aplikasi tanpa teori juga nggak bagus. Dua-duanya sangat penting. Ya, inilah yang menjadi dasar bahwa kajian bencana itu seperti ilmu lainnya mesti memadukan antara riset dan praksis, antara konseptual, teoretikal dan aplikasinya, antara understanding dan applying-nya. Oke. Nah, dari mana sisi praktiknya kajian bencana dilakukan? Yaitu dari kajian bencana yang bersifat teoritis diterapkan, dilanjutkan dengan sisi praktisnya, itu manajemen darurat bencana. Maka sisi praksis atau kebermanfaatan kajian bencana terletak kepada penerapannya pada bagaimana memanage bencana. Nah, di sini kita sering melihat bahwa manajemen bencana yang bagus itu mesti berangkat dari kajian-kajian sosiologi bencana misalnya. Manajemen bencana yang bagus itu mesti berangkat dari temuan-temuan kajian tentang bencana. Manajemen yang bagus mesti berangkat dari teori-teori dan konsep kajian bencana yang bagus pula. Nah, tanpa ini mungkin penerapan atau manajemen bencana bisa keliru, yang maksud bahkan bisa berdampak negatif, yang awalnya dalam upaya mungkin mengurangi kerugian jiwa dan harta, bahkan mungkin karena keliru pemahamannya bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, pertanyaannya kan gampang gini, apakah memang kajian bencana itu membantu kita dalam menghadapi bencana? Nah, itu kan pertanyaan dasarnya. Tentu jawabannya adalah ya, bahwa kajian bencana yang bersifat teoritis, khususnya dari segi sosiologis, sangat membantu kita dalam upaya manajemen bencana. Nah, gitu. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari kajian bencana? Tentu saja adalah orang-orang yang bertugas menangani bencana, disebut emergency managers, para manajer kedaruratan akibat bencana, para pusat-pusat riset, dan tentu saja pemerintah. Di mana pemerintah mempunyai peranan sangat sentral dalam manajemen bencana, di samping juga NGO dan masyarakat secara umum. Nah, apa yang ditawarkan oleh kajian bencana dalam menangani manajemen bencana dalam hal manajemen bencana ini, tentu saja adalah dengan kita memahami bencana secara teoritis tadi, kita didapatkan bisa membuat strategi-strategi yang memang dibutuhkan, bagaimana menangani dan merespon bencana pada sebelum bencana, ketika bencana, dan sesudah bencana, supaya terjaga stabilitas masyarakat dan keberlangsungan masyarakatnya, baik itu sebelum, ketika, dan sesudah bencana terjadi. Nah, disinilah dengan kita menerapkan ilmu yang disajikan oleh kajian bencana, maka fungsionalitas masyarakat tetap bisa terjaga, bahwa masyarakat akan tetap menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya ketika bencana dan sesudah bencana. Nah, di sini saya kira pentingnya kita memadukan antara kolaborasi antara peneliti dan praktisi. Tadi saya katakan kan ada dari riset ke praksis, dari teori kepada aplikasi. Nah, untuk bisa mencapai ini, maka orangnya mesti juga bekerja sama. Siapa? Kolaborasi peneliti, yaitu peneliti dalam bidang kajian bencana, dan praktisinya. Maka peneliti yang mengkaji bencana secara saintifik mesti berkolaborasi dengan para praktisi yang mencoba untuk menangani bencana dengan pendekatan, dengan menggunakan teori-teori, temuan-temuan dari para peneliti ini.
Maka peneliti yang berada di kampus-kampus penelitian di pusat-pusat riset mesti bekerja sama dengan praktisi dari pemerintah. Kalau di kita ada Badan Penanggulangan Bencana Pusat, ya kan, baik itu NGO, swasta, organisasi masyarakat yang punya divisi penanggulangan bencana, jangan pernah mengabaikan temuan-temuan dan kajian dari para peneliti kajian bencana. Supaya apa? Penanganan bencana, manajemen bencana yang mereka lakukan tepat sasaran dan tidak menimbulkan justru adalah bahaya yang lebih bagus, yang lebih luas, yang lebih jauh yang diakibatkan oleh bencana tadi. Dengan demikian masyarakat yang terkena bencana justru segera akan mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Nah, apa yang ditawarkan oleh kajian bencana atau peneliti bencana? Satu, memberikan kepada kita tentang sejauh mana masyarakat di sekitar kejadian bencana itu rentan atau tidak secara sosial, sejauh mana struktur sosialnya. Nah, temuan-temuan para ilmuwan tadi akan bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, membentuk kebijakan yang lebih baik dan mengurangi risiko bagi pemerintah, dan dari sisi masyarakat, temuan kajian bencana akan meningkatkan ketahanan atau resiliensi masyarakat. Nah, dengan manajemen dan respon krisis akan semakin bagus, dan pada jangka panjang, temuan-temuan ini akan memberikan panduan kepada pada manajer bencana, bagaimana bencana ini bisa terkurangi dampaknya dalam jangka panjang, dan yang lebih lagi adalah dengan adanya kita memanfaatkan temuan-temuan kajian bencana, kita menciptakan sebuah iklim terjadinya antara saling beri antara sisi ilmiah, sisi kajian saintifik teoretikal dengan sisi praktisnya. Maka terjadi pertukaran ilmu secara interdisipliner dan multidisipliner. Secara spesifik, manfaat kajian bencana itu terletak kepada emergency planning, perencanaan menghadapi kedaruratan. Ketika bencana terjadi kan pasti memerlukan emergency, suasana kedaruratan, ya, baik itu kematian, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, panen yang rusak dan sebagainya, maka perlu namanya planning yang benar, planning yang tepat untuk menghadapi suasana buruk ini. Perencanaannya harus benar, pelaksanaan harus bagus, evaluasi yang bagus. Nah, disinilah kita bisa mengambil manfaat dari kajian-kajian bencana. Dalam upaya planning misalnya, upaya perencanaan menghadapi bencana tadi, kajian bencana memberikan 8 prinsip. Nah, ini adalah kita ambil daripada Dines, Quarantelli, dan Krebs dalam bukunya yang terbit tahun 1991, bahwa perencanaan menangani bencana itu harus adalah berkesinambungan. Nah, ini problemnya kan. Sering terjadi penanganan bencana di kita itu, baik itu pemerintah, masyarakat, atau organisasi sosial, mereka hanya merespon masyarakat sesaat hanya untuk merespon kejadian itu. Tapi tidak tahu setelah kejadian apa yang terjadi, bagaimana dampaknya, apakah bisa mampu menghadapi kejadian antisipasi berikutnya. Nah, ini yang tidak jelas. Karena mengapa? Nah, planningnya tidak berkesinambungan. Kemudian planning itu mesti dimaksudkan untuk mengurangi hal yang tidak disangka-sangka. Harus bisa mengantisipasi kejadian apa nih yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Jangan cuma difokuskan kepada hal yang nampak, tapi juga fokus kepada mengantisipasi hal yang tidak nampak di kemudian hari. Perencanaan harus memicu tindakan yang tepat, ini jelas. Jangan sampai kita memberikan respon kepada masyarakat yang terkena bencana, tapi hal yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Nah, perencanaan harus terdokumentasi dengan bagus. Nah, perencanaan itu harus yang kelima adalah perencanaan harus didasarkan kepada pengetahuan. Ini sih penting nih. Maka seorang perencana yang bagus, dia tidak bisa mengabaikan temuan-temuan ilmiah. Keenam, prinsip emergency planning adalah perencanaan berfokus pada prinsip-prinsip yang disebutkan tadi. Dan ketujuh, harus bukan cuma bersifat reaktif responsif, tapi juga ada unsur jangka panjang, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memitigasi bencana, merespon bencana ketika terjadi, dan mempersiapkan diri dalam upaya recovery dan bencana berikutnya. Nah, perencanaan yang baik dalam prinsip 8 adalah harus bisa mengantisipasi apakah ada resistensi atau tidak dari masyarakat. Dan pada saat yang sama mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam upaya mitigasi, memberikan respon ketika bencana, dan recovery dalam jangka panjang dan jangka pendek. Jadi sebelum bencana ada perencanaan yang bagus, ketika bencana memberikan respon yang tepat, dan setelah bencana memberikan upaya-upaya recovery yang bermanfaat dan jangka panjang kepada masyarakat yang terkena bencana.
Dalam hal ini, ilmu-ilmu kajian bencana mengajarkan kepada kita bagaimana berkomunikasi yang bagus ketika bencana terjadi. Mungkin melibatkan bagaimana tokoh masyarakat, pemerintah, dan media mengkomunikasikan informasi tentang bencana. Maka penilaian berkelanjutan terhadap situasi daerah itu sangat penting, bahwa sebuah program perencanaan, baik itu untuk mitigasi, respon, dan recovery-nya mesti berkelanjutan. Tidak boleh hanya ad hoc untuk kejadian itu saja. Nah, saya kira mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya manusia ini sangat penting. Nah, ilmu tentang kajian bencana juga mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan koordinasi yang bagus dalam berbagai pihak dan mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan pengendalian ketika bencana baik secara sosial, ekonomi, politik dan oleh orang-orang yang punya wewenang. Nah, inilah saya kira penjelasan saya bahwa kajian bencana itu tidak boleh berhenti kepada riset, tidak boleh berhenti pada teori dan konseptual, tapi mesti masuk dari teori kepada praksis, dari teori konseptual kepada aplikasi, dari pemahaman kepada applying, daripada pemahaman kepada penerapannya. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi antara peneliti dalam kajian bencana, prospek apapun termasuk sosiologi, dan para praktisi baik dari pemerintah, masyarakat awam, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan ini akan tercipta kolaborasi, saling beri, saling berbagi, saling belajar dari antara peneliti dan praktisi, antara pemerintah dengan ilmuwan, antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga terciptalah suasana yang bisa memberikan manajemen emergency yang memadai, dengan tujuannya apa? Supaya masyarakat ketika terjadi kejadian alam seperti gunung api, maka casualties, korbannya baik yang bersifat jiwa, harta benda bisa dikurangi kalau tidak bisa diminimalisir. Itulah saya kira semua ini menjelaskan betapa besarnya manfaat kajian bencana. Tanpa kajian bencana, manajemen bencana yang dilakukan oleh pemerintah siapapun atau masyarakat apapun, kemungkinan besar tidak berdampak dalam jangka panjang dan bisa mengulang kembali kerugian yang sama ketika terjadi peristiwa alam di tahun-tahun berikutnya. Ini mesti kita pahami dengan bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.